Salam Pancasila. Malu saya menjadi Indonesia. Saya malu karena kita seolah-olah tidak memiliki hati, kita tidak memiliki kepekaan dengan semangat reformasi. Ketika mahasiswa dan pemuda di tahun 98 berarak-arak menggulingkan rejim Soeharto, satu yang mereka teriakan adalah demokrasi dan penegakan hukum. Mahasiswa kala itu begitu luar biasa, begitu merasakan sebuah kungkungan yang sangat luar biasa dari sebuah rejim yang sangat otoriter, yang memainkan hukum dan tidak menjadikan hukum sebagai panglima. Kegerahan itu kemudian ditumpahkan dalam bentuk amarah rakyat bersatu bersama mahasiswa. Dan hasilnya, Soeharto jatuh namun tetap meninggalkan nokta. Sekian banyak mahasiswa harus mengalami luka-luka. Bahkan banyak mahasiswa yang hingga saat ini masuk dalam nominasi sebagai orang hilang. Ada yang kemudian meregang nyawa. Catatan sejarah kelam ini hari ini seolah-olah dilupakan. Hari ini di depan mata kita saksikan secara telanjang dan seolah-olah menjadi suatu yang biasa-biasa saja. Ketika hukum dipermainkan, ketika hukum begitu gampang ditunggangi, dan bahkan hukum diputarbalikan secara tidak etis. Lolosnya Gibran maju sebagai cawapres hari ini dikatakan sebagai campur tangan Tuhan. Sayang memang sebuah analogi yang berusaha dibangun secara sesat. Bagaimana mungkin seorang anak muda yang baru 2 tahun memimpin kota Solo, yang keberhasilannya juga masih diragukan karena pada saat dia memimpin, bapak kandungnya masih sebagai presiden. Tentu keberhasilan-keberhasilan yang dia raih tidak lepas dari intervensi program-program pusat yang digelontorkan oleh menteri-menteri yang notabene adalah pekerja, yang notabene adalah pembantu dari presiden yang adalah bapak kandungnya sendiri. Sahabat Pancasila, malu saya menjadi Indonesia. Saya malu karena sampai hari ini dalam pemikiran kaum elit, orang cerdik cendekia, kita bahkan seolah-olah menerima nasib dari proses hukum yang sangat tidak etik ini. Angka-angka survei hari ini menunjukkan bahwa Prabowo dan Gibran seolah-olah didapuk, seolah-olah mendapat dukungan yang luar biasa dari rakyat Indonesia. Sementara tokoh yang berpengalaman di dunia politik, yang sudah makan garam memimpin, yang banyak berbuat bagi rakyat, Ganjar Pranowo, dan orang yang betul-betul integritasnya teruji, yakni Mahfud MD, justru tergerus, justru tidak mendapat dukungan. Persoalannya bukan pada siapa yang memenangkan hati rakyat, tapi persoalan hari ini adalah bagaimana bangsa Indonesia seolah-olah tidak peka. Bangsa Indonesia seolah-olah melakukan pembiaran terhadap terjadinya pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi. Jika hari ini kita masih mengatakan bahwa generasi muda sebagai generasi emas, sebagai bonus demografi harus diberikan kesempatan untuk memimpin negeri ini, kita sepakat. Namun generasi muda macam mana yang perlu kita berikan daulat untuk memimpin negeri ini? Apakah generasi muda yang besar di balik ketiak bapaknya, ataukah generasi muda yang benar-benar ditempa dalam pengalaman sejarah panjangnya tentang bagaimana mendedikasikan, bagaimana mengabdikan dirinya untuk Indonesia? Sahabat Pancasila, banyak orang berkata bahwa Soekarno ketika memimpin Indonesia dia masih sangat muda. Kita sepakat. Namun apakah kemudian kita lupa bahwa Soekarno dipercaya untuk memimpin Indonesia dalam usia mudanya? Setelah dia melakukan jalan panjang tentang bagaimana memperjuangkan kemerdekaan dengan ide, gagasan, dan kemampuannya mengagitasi rakyat untuk berjuang melepaskan diri dari penjajah. Hari ini kita kemudian dibenturkan dengan dikotomi orang muda dan bukan orang muda. Kalau kita mau jujur atau kita mengatakan sedikit egois, harusnya ketika reformasi 98 terjadi,
dan Soeharto berhasil digulingkan, mahasiswa dalam euforia kemenangan ketika itu tentunya akan mendaulat orang muda memimpin negeri ini. Namun tidak. Mereka menanggalkan egoisme itu karena akal sehat mereka masih berjalan. Mereka tahu bahwa bangsa ini hanya layak dipimpin oleh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mapan, orang-orang yang dewasa ditempa oleh zamannya. Dalam konteks hari ini, jika kita bicara soal bonus demografi, jika kita bicara soal anak muda atau bagaimana generasi milenial dan Gen Z terwakili kepentingannya, tentu tidak semata-mata harus mendudukan orang muda sebagai pemimpin negara, apalagi orang muda ini tidak memiliki pengalaman apa-apa, belum memiliki pengetahuan, dan belum memiliki kemampuan kedewasaan ditempa oleh zamannya. Yang kita butuhkan hari ini berhadapan dengan bonus demografi adalah pemimpin-pemimpin atau calon-calon pemimpin bangsa yang handal mengorkestrasi, memahami apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh orang muda. Mereka bukan saja mendengar keluhan orang muda, mereka mampu menerabas jalan-jalan yang seharusnya panjang dilalui orang muda, sulit dilalui orang-orang muda, menjadi jalan yang gampang, jalan yang terbuka, dan yang penuh kreativitas serta inovasi. Sahabat Pancasila, malu saya menjadi orang Indonesia, karena kemarin kita begitu mengagungkan seorang masyarakat biasa yang tidak memiliki partai, bukan ketua partai, memimpin negeri ini. Kita bangga bahwa demokrasi bangsa ini sudah sehat, demokrasi bangsa ini sudah mapan, dan demokrasi bangsa ini sudah dewasa. Namun hari ini, keserakan akan kekuasaan itu telah menghancurkan semua sendi-sendi demokrasi. Pilar-pilar demokrasi dibuat menjadi tidak berdaya. Hukum dipermainkan. Bahkan semua jalan logika berpikir yang akademik sekalipun dibuat runtuh. Bayangkan masyarakat menjadi tidak gerah. Masyarakat tidak alergi soal cara-cara yang tidak etis dengan cara membantai hukum yang harusnya menjadi panglima. Sahabat Pancasila, jika hari-hari ini survei masih menunjukkan bahwa mereka yang telah memperalat hukum justru mendapat begitu banyak simpati, begitu banyak dukungan, maka sesungguhnya ada yang salah dengan negeri ini. Mungkinkah nurani kita sudah mati? Ataukah generasi ini sama sekali tidak berpikir bahwa dia berutang peradaban, dia berutang sejarah terhadap mereka yang telah hilang hingga hari ini, terhadap mereka yang telah mati meregang nyawa tanpa sempat membahagiakan orang tuanya dengan gelar yang harusnya dia capai di perguruan tinggi. Mereka telah membuka keran demokrasi, kebebasan di negeri ini. Namun hari ini kita khianati apa yang sudah mereka korbankan. Saya takut pada karma. Saya takut pada kemarahan Pertiwi. Dan saya percaya Pertiwi ini dijaga oleh para leluhur, oleh para kusuma bangsa yang sudah memberikan segalanya untuk satu Indonesia jaya. Sahabat Pancasila, mari kita kembali kritis. Mari bergerak melawan keangkara murkaan ini. Mari hancurkan kesombongan dan keserakan kekuasaan ini. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang berdaulat. Bahwa suara, pilihan, dan penentuan terhadap masa depan bangsa ini adalah daulat mandiri kita sendiri. Mempercayakan bangsa ini pada orang yang salah, pada orang yang secara serampangan menghancurkan hukum, sama seperti kita akan membiarkan kesengsaraan kembali mengintai, kembali merangkul dan membelenggu kita 5 tahun ke depan. Mari kita percayakan
Mari kita bangun kembali glorifikasi kita. Mari kita bangkitkan semangat kita untuk berjalan dari rumah ke rumah, menyadarkan masyarakat pemilih tradisional kita bahwa kepemimpinan, pembangunan demokrasi ini harus berlanjut dengan cara-cara yang benar. Mari kita sampaikan, mari kita kabarkan, kita suarakan bahwa tujuan apapun itu tidak boleh menghalalkan cara. Salam Pancasila.